Assalamualaikum Pak Guru. Apa kabar? Sehat-sehat Pak Guru? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak ya. Saya hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Hari ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, Alhamdulillah Pak Andi. Saya senang mendengarnya kalau Pak Andi sehat walafiat. Eh, jadi gini Pak Andi, kok saya amati kok Pak pada hari ini kok Pak Andi kok kelihatannya kok kurang bersemangat, lesu gitu. Kelihatan bingung sekali Pak. Kalau boleh tahu apa kira-kira Pak penyebabnya Pak? Gini loh Pak, itulah Pak. Sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah, Pak. Namun saya bingung, ini mau mengutarakan kemana? Kira-kira apakah Pak Guru ini ada waktu tidak? Mau ya? Ya Ya, saya mohonlah Pak. Alhamdulillah Pak. Saya mohonlah Pak, seandainya saya tidak mengganggu atas kesibukan Bapak, ini saya minta waktunya ya tidak terlalu lama Pak ya. Nanti saya ceritakan tentang masalah saya. Gimana Bapak? Ya, ya, Alhamdulillah Pak. Jadi insya Allah hari ini waktu saya ini longgar sekali Pak. Jadi tidak ada aktivitas. Sehingga Pak Andi boleh mencurahkan keluh kesahnya kepada saya Pak. Atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Andi. Iya, baik. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak. Ya Pak ya, terima kasih banyak sebelumnya. Dan mohon maaf juga ya mengganggu benar-benar atas waktu Bapak. Jadi begini Bapak. Jadi begini. Halo? Jadi Ini ya, benar, ini ada jadi kesalahan trouble. Jadi gini Pak. Jadi saya mau menceritakan dari permasalahan saya ini sangat membuat saya bingung Pak. Jadi saya ini ya, intinya saya ini ingin bercerita Bapak. Alhamdulillah hari ini Bapak ada waktu. Jadi saya akan ceritakan. Jadi ini beberapa hari ini Bapak, belakangan ini saya sering tidak nyaman Bapak. Saya ini punya pikiran saya nggak bisa tenang. Seperti itu Bapak. Ini gimana ya. kira-kira ini Bapak? Menurut Bapak? Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Andi untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Andi, kegalauan Pak Andi? Kira-kira apa yang Pak Andi harapkan dari hasil pembicaraan ini nanti Pak Andi? Bisa Pak Andi jelaskan lebih rinci Pak Andi? Baik Bapak, terima kasih ya. Saya ini berharap Bapak. Jadi saya ini mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya yang ada di hati saya serta mengganggu pikiran saya selama ini. Seperti itu Bapak. Jadi hari ini saya akan menceritakan agar nantinya keluh kesah dan ketenangan saya ini bisa berkurang. Begitu Bapak. Nah, baik Pak Andi. Kira-kira masih ada hal lainkah yang ingin Pak Andi sampaikan agar nanti pembicaraannya ini bisa membuat Pak Andi itu semakin lega, semakin nyaman, Pak? Ya, baik Pak. Ini saya berharap hari ini saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah saya di hari ini pada Bapak. Sehingga permasalahan saya ini tidak menjadi beban pikiran, berlarut-larut, jadi bisa mengurangi pekerjaan saya, mengganggu kegiatan saya sehari-hari. Ya, Itu Bapak. ya baik Pak Andi. Nah, semoga nanti pertemuan ini kita bisa mendapatkan pemecahan masalah ya Pak Andi atas permasalahan yang Pak Andi hadapi, dan semoga Pak Andi
nanti bisa nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan ya Pak Andi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahan seperti apa Pak yang dihadapi Pak Andi? Kira-kira bisa diperinci lebih dalam Pak? Gini Pak, ini tentang masalah tersebut itu tadi. Beberapa hari ini yang lalu ya Pak, ini Bapak pengawas ini melakukan supervisi di kelas. Iya. Waktu itu Bapak pengawas itu saya mendapat teguran pengawas. Sampai ditegur Pak? Iya. Kenapa Pak itu Pak? Itu terkait kegiatan saya Pak. Nah, terkait kegiatan pembelajaran saya. Ya. Karena saya ini pada saat itu untuk pembelajaran saya ini tidak menggunakan buku paket dan langsung menggunakan kegiatan belajar dengan menggunakan media video. Nah, jadi saya dari Bapak pengawas disuruh harus memakai buku paket saja. Nah, seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan media video yang saya tampilkan pada anak-anak seperti itu. Karena apa? Untuk mempermudah mereka agar mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik seperti itu Pak. Jadi pada saat itu supervisi gini Pak, sebaiknya ini pakai buku saja seperti ini. Nah, saya memodifikasi menggunakan media pembelajaran menggunakan video. Jadi seperti itu Pak. Ya, insya Allah saya ingat ya Pak ya tentang kegiatan supervisi yang Pak Andi lakukan. Kira-kira tadi mohon diperjelas lagi ya Pak ya. Pak Andi ini mendapatkan teguran ini karena apa Pak? Apakah dalam segi pembelajarannya, perangkatnya, atau mungkin dari persiapan yang dilakukan Pak Andi ini belum matang Pak? Ya sebenarnya untuk persiapan yang saya lakukan menurut saya ya sudah matang Pak. Ya, menurut saya ya sudah matang. Sehingga yang sudah saya lakukan adalah jadi saya tetap mengadopsi seluruh pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 6. Nah, di situ saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tetapi saya tidak menggunakan buku paket, tapi saya tetap acuan buku paket. Dengan itu saya menggunakan media-media buku paket saya ganti dengan menggunakan media video berupa video pembelajaran yang ada pada YouTube agar nanti untuk mempermudah seperti itu. Jadi dari Bapak pengawas itu memberikan saran pakai buku paket saja seperti itu. Padahal saya lebih senang menggunakan media YouTube atau video-video ya dengan tetap acuan menggunakan kegiatan pembelajaran yang saya rancang disesuaikan dengan buku teks yang dipunya. Seperti itu Bapak. Jadi intinya kegiatan supervisi itu tadi pengawas itu tadi apa keberatan itu Pak kalau Pak Andi tidak memakai buku teks tadi ya Pak ya? Iya Terus, Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Andi terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya menjelaskan pada Bapak pengawas bahwa yang saya ajarkan ini saya mengacu dengan buku paket juga dengan RPP yang saya buat seperti itu Bapak. Nah, kalau begitu masalahnya ya Pak Andi, kalau diizinkan saya bertanya dulu ya, selama ini kira-kira apa saja yang Bapak Andi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak? Jadi selama supervisi maupun sebelum supervisi Pak. Saya ingin dengar itu saja Pak. Ya selama ini kegiatan belajar mengajar normal Pak. Normal seperti biasa saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran mengajar ya saya buat rencana pelaksanaan pembelajar atau modul ajar itu.
Jadi sebelumnya saya juga menyesuaikan kebutuhan dari anak itu seperti apa. Maka kegiatan itu saya lakukan. Dilihat dari itu, anak-anak ini lebih cenderung suka atau lebih suka pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video-video. Yang tentunya video-video itu saya aplikasikan, saya sesuaikan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Nah, kalau saya menggunakan paket terus kan monoton, Bapak. Nah, Oh ya. seakan-akan video pembelajaran ini kan seakan bermain terus dengan menggunakan internet sampai terlalaikan seperti itu. Sudah mulai saya Ya, jelaskan seperti itu, Pak. ya. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Jadi kita kan seharusnya memfasilitasi peserta didik kita ya Pak ya. Peserta didik kita ini kan beragam. Nah, peserta didik ini juga memerlukan beragam alat atau media pembelajaran Pak, termasuk buku paket tadi. Kira-kira soal output Pak. Menurut Pak Andi, bagaimana hasilnya saat guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Saat menggunakan media tadi ya Pak, yang Pak Andi sebutkan tadi ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid kita kan beragam dan belajarnya pun berbeda-beda Pak. Ini outputnya bagaimana? Oh iya Pak ya, ini betul juga ya Pak. Kenapa saya juga tidak berpikir ke sana ya Pak ya? Ya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga masih kurang maksimal. Nah itu juga saya belum kepikiran seperti itu Pak. Nah itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Pak, selain media yang lainnya Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin ya Pak, Bapak ini tetap menggunakan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran ya Pak, sebagai pegangan Pak Andi juga sebagai arahan selain RPP, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut, menggali buku teks tersebut. Ya, saya pikir juga ada benarnya juga Pak. Menurut Bapak seperti itu Pak. Jadi sangat ada benarnya juga Pak. Nah, sekarang ngomong-ngomong ya Pak, setelah kesana Pak. Setelah Bapak bercerita tadi, sekarang perasaan Pak Andi ini bagaimana Pak? Ya, gini Pak. Jadi perasaan ini sekarang ya agak nyaman Pak. Akan tetapi sedikit mengganjal Pak. Suatu hal ya, menurut saya ini merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan ini di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya Pak, ini banyak pekerjaan saya yang terbengkalai juga Pak. Seperti itu Pak. Oh iya ya Pak ya, pasti ada sedikit kekhawatiran juga ya Pak ya. Jadi itu tadi Pak Andi masih mengatakan bahwa masih resah ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak yang masih membuat Pak Andi ini merasa resah itu? Jadi gini Pak, ya sebetulnya ya membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas ya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Ya saya takut nanti akan menjadikan masalah di kemudian hari Pak. Seperti itu Pak. Oh jadi yang membuat Pak Andi ini merasa resah ini karena kegiatan supervisi kemarin ya Pak ya. Karena Pak Andi tidak menggunakan buku teks tersebut sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan buku, Bapak
Terus kemudian Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, ya Pak? Iya, iya Pak. Nah, Kira-kira lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, maksudnya seperti itu. Jadi takut apa yang Pak Andi lakukan tersebut itu disampaikan ke kepala sekolah, ya Pak? iya Pak, kira-kira ya saya akan dipanggil, mungkin bisa juga ditegur oleh kepala sekolah. Apa tidaknya atau tidak tahu Pak? Nah, sebenarnya ya Pak Andi, kalau menurut saya sendiri, ini mohon maaf ya, supervisi ini tujuannya adalah untuk merefleksikan, kemudian agar kita mampu mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar. Jadi jika nanti Pak Andi dipanggil Pak, misalnya ya Pak ya, kemudian ditegur kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif Pak, sehingga akan menambah semangat Pak Andi dalam mengajar selanjutnya Pak. Ya, mudah-mudahan saja Pak, seperti itu Pak ya. Ya, amin. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, kira-kira apa rencana Pak Andi selanjutnya Pak? Iya Pak, ini saya berniat, nah, besok itu saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi seperti itu Nah, Pak. itu saya sepakat sekali Pak. Itu adalah rencana yang bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang mungkin Bapak akan lakukan? Ya, saya berencana ya bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas juga Pak. Dan Oh ya, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu Pak, mungkin rencananya ke depan juga. nah, ya itu baik sekali Pak. Saya setuju. Tapi kemudian ini Pak, dengan proses belajar mengajar Pak Andi selanjutnya Pak. Iya Pak, ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai sumber belajar. Saya dalam mengajar Pak, yang nantinya sumber-sumber belajar yang saya gunakan tentunya akan bisa saya terapkan. Karena mungkin siswa juga masih nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian siswa juga semakin bisa diakomodir kepatuhan belajarnya Pak. Seperti itu Pak. Ya itu subhanallah ya Pak ya, itu luar biasa sekali Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju dengan apa yang Pak Andi lakukan tadi. Wah, alhamdulillah Pak, syukurlah Pak ya. Ya, Jadi saya merasa lega Pak, karena jujur Pak, saya takut salah satu ini dari mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah dan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar seperti itu Pak. oh ya. Jadi ya alhamdulillah Pak, saya juga merasa senang kalau Pak Andi bebannya ini sudah berkurang, rasa khawatirnya ini sudah berkurang dan sudah lega ya Pak ya. Kemudian kira-kira Pak Andi ini rencananya melakukan komitmen seperti apa Pak? Ya, mungkin komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjelaskan rencana tersebut? Kemudian adakah batasan deadline waktunya Pak? ya baik Pak, untuk mengenai ini secepatnya Pak akan segera saya eksekusi. Mungkin segera untuk melaksanakan tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar. Saya ya mungkin untuk mengacu pada kurikulum, kemudian juga untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Ya mungkin terjadi aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut Pak. Mungkin secepatnya juga akan saya menghadap ke kepala sekolah, yang insya Allah besok lusa juga saya akan pergi untuk menemui
Pak Pengawas itu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Andi butuhkan untuk melaksanakan komitmen terhadap buku teks tersebut, Pak Andi? Nah, terkait masalah ini, Pak, ini mungkin masih juga dalam pikiran saya. Ya, saya tentunya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun. Ya, serumpun guru kelas, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Seperti itu, Pak. Ya, itu ide yang bagus sekali, Pak Andi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak Andi ya. Sehingga Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Oke, Pak Andi. Iya, Pak. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, Pak ya, atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita, ya Pak. Ya, amin amin ya robbal alamin, Pak. Semoga komitmen Pak Andi ini nanti berbuah hasil ya, Pak ya. Semoga terlaksana dengan baik. Jadi ini ya udah, Pak. Ya, jadi terima kasih ya, Pak ya. Nah, jadi ini mohon maaf, Pak ya. Kebetulan saya juga ada janji dengan wali murid. Ya, ada kegiatan persiapan upacara juga. Ya, mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak ya. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.